angka kematiannya meningkat terus tiap hari. Kebijakan Gubernur DKI Jakarta kembali memberlakukan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB total pada 14 September mendapat tanggapan Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo. Ketua Umum APindo, Haryadi Sukamdhani menjelaskan melalui wawancara secara daring Kamis pagi bahwa pertumbuhan negatif akibat PSBB ketat untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini berpotensi membuat pertumbuhan ekonomi nasional kembali turun di kisaran minus 5% lebih pada kuartal 3 tahun ini. Haryadi menambahkan kondisi di Indonesia selama belum adanya kejelasan vaksin COVID-19 mempersulit dunia usaha untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Apabila COVID-19 masih belum terkendali secara baik, maka terjadi gejolak berupa lemahnya permintaan pasar. Hal ini diprediksi dapat memicu PHK hingga 30% dari total tenaga kerja saat ini hingga akhir tahun. Kami melihat tren untuk PHK itu terjadi bukan karena PHK yang dalam arti kata diberikan pesangon, tapi PHK karena terjadi tenaga kerja kita yang kebanyakan itu adalah statusnya adalah pekerja waktu tertentu ya atau kontrak. Nah, ini yang akan tidak diperpanjang kontraknya. Terkait rencana penerapan PSBB total, Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi Rabu pagi secara daring menjelaskan rencana pemberlakuan kembali PSBB total di DKI Jakarta membuat pengusaha panik. Kepanikan tersebut terjadi karena pengusaha baru mempersiapkan dan baru memulai usaha pasca pelonggaran PSBB transisi pada Juni lalu. PSBB yang akan diberlakukan rencananya tanggal 14 membuat sebagian teman-teman di Kadin merasa panik karena kemarin yang sudah diberlakukan PSBB transisi ini sudah terlihat mulainya ada gerakan perekonomian, tetapi kalau akan kembali ke nol, mereka semua teman-teman merasa bahwa belum siap. Namun demikian, Diana juga menyarankan bagi pengusaha yang berada di sektor yang tidak diperbolehkan dibuka saat PSBB total agar mematuhi aturan tersebut dan tidak meminta rekomendasi serta dispensasi tertentu kepada pemerintah agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan kebijakan PSBB di lapangan. Pesimisme terkait penerapan PSBB total juga diungkapkan para pemilik warung makan di Pusat Kuliner Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ya jauh berosot, biasanya 1,5 juta, sekarang 500, 400 semisnya. Ya buat makan lebih sedikit udah. Terus kalau misalkan nggak boleh makan di tempat, omsetnya malah turun. Jauh omsetnya Pak, jauh beda ya. Itu bisa seperempatnya itu kalau memang dibuka lagi gitu. Para pemilik warung makan berharap agar larangan menyediakan fasilitas makan di tempat bagi konsumen dapat ditinjau kembali agar mereka masih dapat menjalankan usaha untuk bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19. Tim Liputan CNN Indonesia.